Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaifa halukum ikhwati fillah? Arjukum bi khairin. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Nada Nabila, mahasiswi IAIP Garut akan berbagi mengenai cara penggunaan aplikasi Jawamil Kalim. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dirancang oleh ahli hadis dari Mesir dalam naungan Darul Hadis. Mereka berjumlah 350 orang dan dalam kurun waktu 30 tahun aplikasi ini dirancang. Langsung saja, aplikasi ini ada beberapa fitur, yaitu yang pertama, Arab. Nah, di sini kita bisa mencantumkan dari matan hadisnya, harus dari awal matan karena tulisannya bidayatul hadis. Kita klik. Dan maka keluar hadisnya, ada 5 sahabat yang meriwayatkan, kita klik. Nah, ada dari Abu Hurairah dan yang lainnya, kita pilih dari Abu Hurairah. Nah, ada 69 dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kita klik yang pertama. Maka hadisnya akan keluar seperti ini, takhrijnya ini, kemudian syawahid, hadis pendukung, hadis yang maknanya sama tapi diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud dan lainnya. Kemudian mu'jam. Di sini kita bisa melihat misalkan kalimat mawdhara. Nah, ini dari lisanul Arabi. Kita melihat dari kamus muhit. Nah, akan seperti itu. Kita bisa pilih kalimat yang lain juga. Nah, ini ya. Kemudian hukum ala matan. Nah, hadis ini secara matan hukumnya sahih li ghairihi, dan ini kita bisa lihat ada sahih 28,7% dan yang lainnya. Kemudian syarah hadis. Nah, syarahnya dari kitab Fathul Bari kita bisa baca, tapi ada beberapa juga hadis yang tidak tercantum syarahnya karena kitabnya tidak terdapat dalam aplikasi ini. Kemudian tatlid. Jadi kita melihat letak hadis ini terdapat dalam kitab Ar-Rifq, Qiraatul Masdar. Nah, hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Kemudian ada ini identitas kitab. Kita bisa mengetahui identitas penulisnya dan kitabnya. Kita ke ilmu dirayah. Nah, ini adalah hukum ala sanad. Jika tadi hukum ala matannya sahih ghairi, maka hukum ala sanadnya kita bisa klik di sini. Nah, bisa terlihat isnadu hasan dan ini bisa teman-teman baca. Kemudian sanad. Nah, kita bisa milih takhrij seperti tadi apa yang kita takhrij dan dari yang sahih aja. Kita klik ini. Nah, keluar. Ini sanadnya. Ya. Masya Allah, aplikasi ini tuh sangat bermanfaat sekali. Kemudian tadi syarahnya sudah, tatib dan ini juga sudah. Nah, kita bisa melihat ini jarah ta'dilnya. Nah, ini jarah ta'dil. Kita bisa melihat bagaimana penilaian setiap rawi Abu Ahmad seperti ini. Kita klik aja nama setiap rawinya, maka akan keluar nah identitasnya dan lain sebagainya. Ini sangat mudah sekali aplikasinya. Kemudian kita kembali ke Arabi. Kita bisa juga melihat atau menulis hadis berdasarkan sahabah. Marwiyat itu riwayatan, baladul iqamah, baladul wafah, qabail, arotbah, as-sabiqun. Misalkan kita dari sini. Nah, kita mencari hadis dari al-muqsirun min al-riwayah. Kita pilih Anas bin Malik misalkan, kita klik 2 kali. Nah, keluar ini hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Masya Allah, sangat banyak sekali. Kita juga bisa mengklik hadisnya sebagaimana tadi ya. Nanti hadisnya akan keluar. Kemudian di bahasan. Nah, di bahasan ini kita bisa mencari hadis dengan awal hadis, matannya di awal, di tengah atau di akhir. Misalkan kita hadis ini. Nah, keluar hadisnya. Dari banyak. Kita klik dari Imam Muslim. Nah, ini keluar hadisnya. Arab.
Nah, hasilnya akan seperti ini hadisnya, seperti yang tadi kita telusuri di Ar-Radd gitu ya, dan kebahasan lagi. Nah, di sini kita juga bisa melihat Amrawin. Misalkan kita mencari ini. Nah, kita lihat penilaian adalah. Nah, ini penilaian setiap rawi dalam menilai Fudel bin Dukain. Ini ada Abu Hatim menilainya sikoh dan lain sebagainya. Kalau di sini kita bisa cantumkan juga nama ini, kemudian bahas. Nah, keluar. Ini tuh penilaian terhadap Ali bin Al-Madani dari berbagai perawi. Mereka menilainya, ada yang sikoh, Fudail bin Ala menilainya sikoh, ada yang menilainya isnad majhul, dan masih banyak lagi. Nah, kalau di sini kita bisa cantumkan misalkan la ba'sa atau sikoh. Nah, yang menilai sikoh itu siapa aja, kita bahas. Nah, keluar sangat banyak sekali. Ini rawi yang mengkomentari dan ini yang dikomentari. Kemudian Dawud bin Syabur Al-Maki mengomentari Ibrahim bahwasannya beliau adalah sikoh dan lain sebagainya. Itu. Kemudian kita skip yang ini ya. Kita lanjut ke Taqsimul Mawdu'i. Nah, di sini kita bisa melihat hadis berdasarkan tema iman, ibadah, ilmu. Ini misalkan kita tentang iman, kita klik ini. Walal hadis. Nah, hadisnya akan keluar. Nah, seperti ini. Penilaiannya sama seperti yang tadi di Ar-Radd. Itu berdasarkan tema. Kalau ini fitur ini tidak berfungsi ya, takharij rasail, kita langsung ke muqarrinah. Nah, di sini kita bisa membandingkan antara beberapa imam. Misalkan kita membandingkan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita lempar dulu Imam Muslimnya ke bagian sini. Kemudian kita klik Sahih Bukhari dan kita cari di sini Imam Muslim yang telah kita tadi pindahkan. Kita scroll ke bawah. Nah, ada. Kita klik. Kemudian Zawa itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari saja, Mushtarak yang diriwayatkan oleh keduanya, sementara Zawaid yang diriwayatkan oleh Muslim. Kita yang Infarada bihi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, kita hadis yang ini. Nah, terlihat hadisnya hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Kemudian kalau kita klik Mushtarak Ar-Radd, kita klik hadisnya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian Zawaid Ar-Radd. Nah, kita klik hadis ini dan hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Nah, Masya Allah ya, aplikasi ini bisa membandingkan bagaimana periwayatan antara dua imam. Kemudian yang terakhir ini pengenalan mengenai kitab-kitab ini. Kemudian yang terakhir ada musa'adah. Musa'adah ini adalah jika teman-teman bingung bagaimana menggunakan fitur-fitur ini, maka di sini dijelaskan bagaimana cara penggunaannya, tapi dengan menggunakan bahasa Arab. Jadi bagi teman-teman mungkin bisa disalin saja, nanti diterjemahkan. Tapi kalau sudah perintah bahasa Arabnya tinggal dibaca saja. Itu saja mungkin fitur-fitur yang terdapat di aplikasi Jawamil Kalim. Dan ya, aplikasi ini mencakup 1.400 kitab dan 70.000 biografi perawi. Aplikasi ini sangat saya rekomendasikan dari para peneliti hadis dalam mentakhrij hadis, mencari syarah hadis, menelusuri jarh wa ta'dil, menelusuri derajat hadisnya seperti apa dan lain sebagainya. Aplikasi ini sangat mudah dan sangat bermanfaat. Semoga apa yang saya jelaskan juga memberi kebermanfaatan kepada teman-teman. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri penjelasan ini dengan doa Alhamdulillahirabbil alamin.